Kita sedang berada di daerah Sayung Demak, tepatnya di pabrik Polytron. Karena kita mau lihat proses langsung perakitan dua motor yang ada di belakang kita ini. Penasaran gimana motor listrik favorit kalian dirakit di sini? Ikutin terus videonya. Tapi sebelum kita masuk ke daerah pabriknya, kalau kalian mau lihat review kita soal Polytron Fox S atau Polytron Fox R, itu udah kita lakuin di video atas ini. Nah, nanti tolong editor, linknya cantumin di atas ini. Oke, sekarang kita mau masuk aja, penasaran gimana proses perakitan motor listrik dari Polytron ini. Yuk! Nah, sekarang kita sedang berada di pabrik perakitan electric vehicle dari Polytron sendiri. Nah, ini berdiri sejak 2021, jadi nggak lama sebenarnya. Baru 3 tahun yang lalu nih berdirinya. Sekarang kita mau lihat proses perakitan dari motor listrik Polytron. Oke, jadi proses perakitan dari motor listrik Polytron sendiri itu dimulai dari sasis dulu ya. Nah, ini ada tuh namanya di sini sasis assembly line. Jadi udah bener-bener terpisah dengan home appliance Polytron tentunya. Ini bener-bener motor listrik EV. Jadi udah pasti line produksinya dibedain sama home appliance karena perlakuannya pun juga beda. Semua proses dari produksi Polytron ini dimulai dari sasis motor listrik Polytron. Nah, dari perakitan sasis, pemasangan hub drive itu semua dilakukan di sini juga, sama pemasangan suspensi ya. Nah, ini kalau kalian mau lihat suspensinya, jadi pemasangannya semua ada di awal assembly line ini. Nah, berlanjut dari perakitan hub, suspensi, sasis, itu berlanjut estafet ke pemasangan stang sama roda depan. Dan ini membutuhkan waktu proses hanya 6 menit saja. Bener-bener cepet banget. Ya, jadi di sini roda depan itu dipasang, terus klakson dipasang, pokoknya komponen apapun yang ada di bagian depan motor listrik Polytron itu semua dipasang di assembly line ini. Terus berlanjut ke pemasangan modul baterai. Nah, ini sedang dipasang kabel-kabel tegangan high voltage ya, yang diwarnai oranye ini. Ke kuncinya ya, modul kuncinya. Nah, sekarang berlanjut sampai ke depan. Setelah komponen bagian depan terpasang dan segala instrumen panel, segala tombol-tombol itu udah dipasang, giliran pemasangan bodi, pemasangan lampu itu lanjut lagi. Jadi bentuk motornya itu udah jadi full saat turun dari conveyor belt ini. Bener-bener cepet banget proses produksinya. Nah, ini ya bentuk motor Polytron Fox R. Jadi ini bentuk sudah jadi total. Tinggal pemasangan perintilan aja, yang part-part bodinya itu ada di samping kiri kanan. Jadi tinggal dipasang aja di tengah conveyor belt sini, nanti turun dan motornya udah jadi total. Sama kursi-kursinya, sama windscreen-nya, itu pokoknya semua dicek di area sini. Final inspection ya. Tuh. Untuk bisa menyesuaikan dengan waktunya. 15 menit lagi kita akan segera ke Kudus untuk melihat line baterai pack. Terima kasih. Nah, di final inspection ini pemasangan emblem juga dilakukan ya. Nanti naik ke atas platform untuk dicek bagaimana sistem penggeraknya.
apakah ada faulty atau enggak. Ya. Itu semuanya dicek di bagian atas ini. Kita ada di Jadi ini line produksinya ya. Akhir. Maaf kalau suaranya agak keganggu karena ini kawasan assembly ya, pabrik. Jadi maaf banget kalau noise-nya cukup mengganggu suara. Oke, jadi di sini uji kelurusan ban depan sama ban belakang, sama uji tes klakson juga ya. Kayak begini, nah turun. Nah dia ngetes larinya. Ngetes suspensi sama ngetes larinya ada di sini ya, karena di area sini ada speed bumpnya. Ada. Dan ternyata motor listrik Polytron ini nggak cuma untuk pasar Indonesia doang, tapi bakalan diekspor ke luar negeri juga nih. Contohnya seperti 5 unit ini akan diekspor ke Maladewa. Produksi hasil karya bangsa Indonesia diekspor ke luar negeri. Keren banget ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini kualitas produksinya. Ini benar-benar siap untuk dikirimkan konsumen. Jadi kualitasnya sudah sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh Polytron Indonesia. Jadi itulah proses produksi motor listrik Polytron di Sayung, Demak. Nah, untuk 1 jam saja, pabrik ini dapat menghasilkan 10 unit motor listrik dari Polytron. Benar-benar cepet dan banyak juga ya unit motor listriknya. Oke, sekarang kita pindah lagi ke pabrik selanjutnya. Pabrik apa tuh? Pabrik perakitan apa lagi? Yuk kita ikutin terus videonya. Nah, sekarang kita sudah sampai di pabrik selanjutnya. Ini pabrik perakitan baterai di daerah Kudus. Dan pabrik ini sudah beroperasi sejak 2009. Jadi umur udah 15 tahun ya. Kalau misalkan pabrik perakitan motor yang tadi, itu baru 2021. Jadi umur baru 3 tahun. Sekarang udah pakai baju masuk pabrik. Sepatu juga udah dibungkus. Kita disterilin dulu, baru nanti masuk ke lini perakitan baterai. Baterai sel yang kita pilih dari vendor itu ada proses building dan building. Jadi dari perakitan sel sampai pemasangan case aluminium alloy hingga menjadi bentuk baterai secara utuh untuk motor listrik Polytron Fox R dan juga Fox S, semua terjadi di pabrik baterai Sidorekso yang berlokasi di Kudus ini. Tingkat kandungan dalam negerinya sendiri, baterainya memiliki tingkat sebesar 50%. Dengan satu baterainya itu terdiri dari 23 sel ya. Sementara untuk total produksinya, 1 jam itu bisa menghasilkan 10 unit baterai. Tentunya hal ini untuk mengimbangi produksi motornya yang juga 1 jam 10 unit keluar dari pabrik sebelumnya. Per bulannya sendiri itu bisa mencapai 2.500 baterai produksinya. Sementara untuk para pekerjanya itu memiliki 2 shift. Untuk shift pertama itu ada di jam 6 sampai jam 2 siang. Dan shift keduanya itu ada di jam 2 siang hingga jam 10 malam. Oke, sekarang kita udah memasuki hari kedua perjalanan Antonet Max di Semarang. Dan ini sekarang masih visit pabrik Polytron juga. Dan di belakang kita udah ada Polytron Fox S yang dicelupin ke dalam air setinggi 30 cm. Dan terbukti ya, hub drive sama baterai motor itu udah tersertifikasi IP67, di mana dia udah bisa tahan debu selama 8 jam jika terekspos dengan debu. Dan hub drive sama baterainya sendiri itu udah bisa dicelupin ke air dalam kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi itu cuma untuk hub drive dan baterainya. Sementara untuk motor sendiri dia bisa melewati banjir setinggi 50 cm. Tingginya segini ya kira-kira. Terus ini gimana kalau udah dicemplungin gini? Apakah nyetrum apa enggak? Ya aman-aman aja. Karena ya udah tersertifikasi tersebut. Jadi ya udah aman-aman aja. Gue nyelupin air juga nggak bakal kesetrum gitu. Jadi kalau kalian ngegrobyok di empang juga ikan-ikan nggak bakal kesetrum juga, aman. Nah, pasti masih banyak yang nanya ini, bakal kesetrum apa enggak? Komentar tuh, ada aja. Oke, untuk informasi juga, baterainya sendiri dia untuk Polytron Fox R dan juga Fox S ya, posisinya itu agak sulit untuk diambil dengan mudah. Jadi, soal keamanan baterainya ya,
ini baterai Polytron Fox S ini tuh sebenarnya sama Fox Air itu susah banget buat dicuri karena motornya mesti ditebalikin dulu. Baru gampang untuk dicuri baterainya. Dan baterainya sendiri itu seberat, kalau yang Fox S baterainya itu seberat 20 kg, sementara yang Fox R itu beratnya hingga 30 kg. Jadi butuh 2 orang biasa untuk mengangkat baterai Polytron Fox R atau Fox S. Dan tentunya itu hal yang menyulitkan untuk para pencuri baterai. Jadi itulah kegiatan Outlet Max di kawasan Semarang. Jadi gimana menurut kalian produksi motor listrik dari Polytron yang satu ini? Komentar aja di bawah. Dan kalau kalian ada masukan soal Polytron, tentu masukin aja komentar kalian di kolom komentar di bawah sini. Oke, selesai kalian menikmati motor listriknya, saatnya kita menikmati produk-produk lain dari Polytron. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, klik subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Outlet Max. Gue Bagas Satrio dan gue pengen nonton dulu di TV yang segede gaban ini dari Polytron.